Ya, kesiapan belajar, minat dan profil belajar siswa. Kemudian dari Bu Ida tadi profil Sejenis apa ya? minat, bakat. Ya, minat, bakat dan gaya belajar. Terus kalau kata Pak Joko, diferensiasi itu kita mengakomodir kebutuhan belajar siswa. Dan kita sebagai guru kembali harus dituntut untuk mengupgrade diri, ya, karena setelah semakin kita belajar tuh kita malah semakin banyak hal yang baru kita pahami. Walaupun dalam kehidupan Bapak Ibu di kelas itu sebenarnya sudah diterapkan, ya, termasuk yang berkelompok itu. Sepertinya kalau kata anak-anak sekarang belajarnya kelompokan terus, ya. Sekarang pengelompokan terus, yaitu artinya guru sudah memikirkan bagaimana supaya anak itu pinternya semua. Menggunakan 3 diferensiasi itu, pendekatan diferensiasi ya kita terapkan. Tapi kalau nggak bisa Jangan dipaksakan. semua diferensiasi itu harus prosesnya ada setengah-setengahnya. Tapi nggak tahu ya. Saya mau nanya ke Bapak Ibu. Luar biasa loh. Gak ada kendala, mau ada buffering, mau ada apa juga tetap lanjut ya. Oke Bapak Ibu semua, semuanya sudah berada di tempat duduknya masing-masing. Lumayan berkeringat ya. Habis dari makan isi full bensin langsung berkeringat. Bapak Ibu, kita sudah masuk ke sesi berikutnya. Sesi yang ini adalah sesinya untuk pembelajaran sosial emosional. Oke, pembelajaran sosial emosional. Nah, untuk kali ini Bapak Ibu akan dikelompokkan menjadi 5 kelompok. 5 kelompok. Satu kelompoknya terdiri dari 3 orang. Ini ada 4, 8 tambah 5, 13. Berarti ada satu kelompok yang 4 orang ya. Oke. Nah, ya. Bapak Ibu
kelompok ya. Berarti nggak bisa 5 kelompok ya, 4 kelompok karena satu kelompoknya terdiri dari 3 orang. Nah, Bapak Ibu semuanya, untuk membagi kelompoknya kita akan menyebutkan 3 warna: merah, kuning, hijau. Nanti Bapak Ibu akan menemukan warna yang sama, itu yang menjadi 4 ya, satu lagi ya. Merah, kuning, hijau, biru. Oke. Merah, kuning, hijau, biru. Mungkin dimulai dari kelompok yang sini dulu. Dari Pak Akmal. Merah, hijau, biru, merah, kuning, hijau, biru, merah, hijau, biru, merah. Oke, yang kelompok merah. Kelompok merah boleh angkat tangannya. Kelompok merah berarti 4. Silakan berkelompok menjadi 1, ditentukan ada di posisi mana. Kelompok kuning. Kelompok kuning. Kok 2? Satu lagi. Oh ya. 3. Kelompok hijau. Mana hijau? Hijau, satu lagi. Oh ya, hijau. Biru. Biru. 1, 2, 3. Oke, silakan bergabung bersama dengan kelompoknya masing-masing. Nanti diatur saja kursinya sama yang seperti lokal sebelumnya ya. Kalau 3 orang berarti meja kursi juga 3 ya, untuk membahas KSE. biru sisanya Pak, biru. Merah, kuning, hijau, biru. Kelompok merah ada 4 orang. Kuning. Merah sini, merah. Ini biru, di sini biru. Biru sini. Oke, sudah di kelompoknya masing-masing. Kelompok merah ada di mana? Oh, ini kelompok merah. Hijau di situ. Kuning mana kuning? Kuning, biru. Oke. Merah, kuning, hijau, biru. Anda kelompok apa? Oh iya, baiklah. Merah, kuning, biru. Oke. Semuanya sudah berada di kelompoknya masing-masing. Bapak Ibu semua sudah membawa RPP berdiferensiasi ya? Sudah membawa RPP berdiferensiasi. Lalu apa hubungannya dengan pembelajaran sosial emosional? Dalam satu kelompok, Bapak Ibu mendiskusikan kira-kira RPP siapa dalam satu kelompok, 1 orang saja. Jadi 1 RPP saja dalam satu kelompok untuk diselipkan KSE, kompetensi sosial emosional. Ada berapa kompetensi sosial emosional Bapak Ibu? Ada 5, masih ingat ya? Ini kan modul 1 titik ya. 2.2 ya. 2.2. Sekarang sudah 3.2 ya. 3.1. Tapi masih ingat. Kompetensi sosial emosional yang pertama apa Bapak Ibu? Kesadaran diri. Kedua, manajemen diri. Yang ketiga, kesadaran sosial. Yang keempat, kemampuan berelasi. Dan yang kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, dari 5 kompetensi yang ada, Bapak Ibu menyelipkan minimal 2 KSE pada RPP yang disepakati. Jadi silakan mau pakai RPP siapa, kemudian 1 RPP tersebut didiskusikan untuk menyelipkan 2 KSE yang mungkin bisa dilaksanakan dalam RPP tersebut. Begitu. Nah, nanti setelah diberikan waktu diskusi selama 20 menit waktu diskusinya, kemudian satu orang itu pleno ya. Jadi nanti diundi kelompok siapa yang beruntung untuk mensimulasikannya selama 20 menit. Oh maaf, diskusinya 30 menit, kemudian simulasinya yang 20 menit. Begitu. Ya, sekarang Bapak Ibu bisa memulai untuk berdiskusi bersama di dalam kelompoknya, menentukan RPP mana dan menyelipkan KSE yang ada di dalamnya.
Silakan Bapak Ibu. Ibu bawa SPP apa? Diferensiasi yang di sini nggak kayak yang tadi pagi, kayak diferensiasi prosesnya pun nggak terlalu yang cuman dia sama terus bedanya sama kalau yang untuk dia sebagai bidang tinggi dulu saya juga mendampingi yang kelompok kedua dan ketiga dan yang zaman cuman bedanya di situ lebih ke KSI so ada juga jadinya intinya sama. Hibur. Kita hiburan lah sambilan kegedean ininya tadi. Cek, 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 cek.
biasanya Pak dapur. Biar nggak pusing ya. Saya menghibur teman-teman ya. biar ini nggak Kalau pusing. intinya Apa jangan-jangan saya nyanyi malah pusing?
bersinarlah bulan purnama, seindah serta tulus cintanya, bersinarlah terus sampai nanti. Lagu ini ku akhiri. Oh ya udah. Kalau nggak WA-nya Bu Reni aja Bu. Teman saya hamil. Bu Fitri udah belum Bu? Lagi asal dikajit nih. Kecil kan? Saya pegang HP. Apalagi pasca oh sekarang ada komputer. Ada berapa sih?
dengar manisnya kata cinta, lebih baik sendiri. Oh, nyangkut ya? Jalan tadi ya. Berangkat bareng ya. Setelah anugerah Bengkel.
diferensiasi karena kita diferensiasinya yang bertemu Yang paling salah ibu. Bukan siapa? paling bermanfaat Bagaimana Bapak Ibu? Apakah sudah selesai berdiskusi? Belum lagi Bu. Ngobrol lagi enak ya. berdiskusi Berdiskusi sosial. sosial emosional Sosial emosional. Kalau kita diskusi sosial juga. Bapak Ibu, untuk berdiskusi kita bataskan sampai pukul 14. Kemudian untuk presentasinya satu kelas ini hanya satu orang ya. Nanti orang yang beruntung itu yang presentasi. Dia yang bagian orang yang Yang dilakukan di lampu merah apa Ibu? Yang keluarga gitu ya? Berdua lah. Ya nanti itu ngomong juga. Jika kelompok ini beruntung siapa yang akan ada lawan ditarik. Ya. Ngomong ini, ngomong tadi hijau ya. Merah. Jika beruntung siapa yang akan? Pak Joko. Di sini Pak Joko, di sini Ciceri. Oke. Di kelompok ini jika beruntung siapa nanti yang akan presentasi? Bapak. Oke. Semoga nggak untung. Kita lihat ya. Yo.
gengsi itu ya. Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah selesai berdiskusinya? Sudah? Baik. Kita selanjutnya adalah melakukan presentasi untuk mensimulasikan pembelajaran KSE. Hanya satu kelompok yang beruntung untuk presentasi, ya, karena kita ada durasi ya, ada pembatasan waktunya. Jadi nanti kita presentasi simulasi itu selama 20 menit, ya. Untuk Bapak Ibu yang tidak beruntung, mengisi lembar observasi di lembar LK yang tadi pagi sudah dibagikan. Baik, silakan perwakilan kelompok yang punya tangan-tangan keberuntungan, silakan maju. Gak usah Bu Indah. Gak usah Bu Indah. Isinya apa di dalam ini? Isinya, ya. Anda beruntung. Silakan dari kelompoknya Ibu Indah, Ibu Reni, Ibu Fitri, Ibu Titis, Ibu Tina, Ibu Berti. Tangan-tangan yang ada bau-bau aroma keberuntungan ya. Ini kelompok berapa? Merah. Merah, hijau, Merah, kuning, hijau. kuning, biru. Sudah siap ya? Nggak ada yang mau motoin? Itu udah. Silakan ambil satu. Silakan ambil satu. Jeng jeng jeng. Jeng jeng jeng. Silakan dibuka. Siapa yang beruntung? Iya. Kelompok yang beruntung adalah kelompoknya Pak Joko ya. Kok ini nggak beruntung ya? Bahagia banget gitu ya. Tepuk tangan. Menyemangati Pak Joko. Ya. Silakan dibacakan Pak. Selamat kepada Anda beruntung. Silakan maju untuk mensimulasikan KSE. Ya, tadi sudah saya tanyakan ke kelompok merah bahwa yang presentasi adalah Pak Joko juga ya. Oke, silakan Pak Joko mensimulasikan pembelajaran. Perlu diketahui Pak Joko ini adalah guru BK. Ya, jadi simulasi yang akan dilakukan Pak Joko adalah pembelajaran BK. Kemudian untuk peserta atau CGP lain silakan buka LK-nya. Mengisi lembar observasi. Nama observernya adalah nama Bapak Ibu. Nama yang diamati adalah Joko Triantoro SPSI. Bener nggak Pak? Bener ya? Pakai haji nggak? Belum. Joko Triantoro SPSI. Tadi di meja Ibu sudah ada. Oh ini ya. Oh gitu. Kalau datang udah duit. Ada dua dapat duit atau dapat amplop. Aduh. Tepuk tangan dulu. Mana semangatmu? Ini Semangatku. itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Gimana, masih semangat ya sampai hari ini ya, sampai detik ini ya. Kita hadir di sini untuk sama-sama memperjuangkan cita-cita masing-masing. Ya. Ada yang mau ngasih tahu cita-citanya apa? Ayo Pak. Oh ya, silakan. Siapa namanya? Saya Pak Sofian Pak. Pak Sofian. Saya Sofian Pak. Saya Sofian Pak. Cita-cita saya jadi dosen. Alhamdulillah. Amin.
Diaminkan, amin. Oke, amin. Jadi Sofyan ini dari awal sudah pengen banget dari dosen. Ya, ternyata sangat aktif. Ada lagi yang mau menyampaikan? Oh ya, silakan. Kalau Pak Ima Pak pengen jadi poluan Pak. Amin, amin, amin. Ya. Jadi ternyata kelas ini sangat beraneka ragam ya. Ada yang mau poluan, dosen, ada lagi? Fitri Pak. Fitri mau jadi apa Fitri? Nyanyi Pak. Waduh, jadi penyanyi. Karena udah viral kan ya. Sudah viral Fitri ya. Baik, anak-anak, pagi ini kita akan belajar mana RT Bapak tadi? Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini murid-murid bisa memahami atau menyadari emosi dirinya dan emosi orang lain. Yang kedua, siswa dapat memahami tentang kecerdasan emosi. Yang ketiga, murid ya dapat mengelola emosi diri. Nah, jadi ada 3 tujuan ya nak ya untuk pelajaran kita hari ini. Sebelum kita mengikuti pelajaran berikutnya, supaya tidak ngantuk ya. Tepuk 1, tepuk 2, 1. Kan nggak suruh tepuk. Konsentrasinya kurang. Oke. Murid ya. Oke, coba tangannya ke atas. Ya. Tempelkan di mata. Kedua mata. Oke, biar terang ya. Sudah terang belum? Ditempel. Kan panas nih. Biar terang. Oke, sudah? Oke, gosok-gosok lagi. Tempelkan di belakang sini biar enak. Pegel-pegelnya hilang. Oke, enak kan? Ditarik-tarik dikit. Ya. Oke, sudah enak ya. Gosok-gosok lagi. Oke, tempelkan di jidat. Yang jidat mana? Ayo, ada yang salah ya. Mana yang nggak jidat coba? Fitri ya? Oke, satu lagu buat Fitri. Fitri nyanyi ya? Oke, silakan Fitri maju ke depan nyanyi. Ayo Fitri. Fitri ini nggak konsentrasi dari tadi. Iya Pak. Ada apa Fitri? Oke, mau nyanyi apa? Nyanyi apa ya Pak? Tadi nyanyi apa? Tadi nyanyi apa? Tadi nyanyi balonku ada 5 Bu. Ya. Bu Pak. Oke, tepuk tangan untuk Fitri. Terima kasih Fitri sudah menghibur kita semua. Oke, silakan ya anak-anak perhatikan. Bapak akan menayangkan satu video. Mungkin ini bisa menginspirasi. Nanti ada tugas buat kalian setelah nonton video ini. Bagi yang tidak konsentrasi lagi, itu ada 2 kali ya. Ada yang salah ya. Tepuk tangan salah. Naruh jidat salah. Ya. Oke, kita lihat videonya.
Lihat gambar di depan, kelihatan nggak? Kelihatan sekarang, Pak. Oh, kelihatan ya. Yang cantik yang mana? Oke. Ini gambar apa, Nana? Ya, gambar orang yang berbeda-beda ekspresi emosinya. Kira-kira kalian yang mana sekarang? Yang ini ada nggak? Oh, nggak ada. Itu semalam. Oh, yang kedua, yang mana ini? Oh iya, dapat HP baru, dapat motor tadi ya. Iya. Sedih nggak lihat tadi, Nak? Sedih ya. Oke. Baik. Setelah melihat gambar emosi dan melihat tadi video yang ditayangkan tadi, Bapak harap kalian bisa mengekspresikan ya? Menyampaikan. Ya. Mengungkapkan atau mencatat ya emosi apa saja yang ada dalam video tadi. Coba ada yang mau menyampaikan? Silakan. Oke. Ada satu. Oh, nunjuk apa nunjuk orang? Oh ini yang menyampaikan ya? Oh ya, silakan Pak. Siapa dulu, Pak? Jadi Pak, ada beberapa emosi yang saya lihat ya. Yang pertama senang, terus ada yang sedih, terus ada yang kecewa, terus ada yang marah, terus ada yang malu, terus ada yang mungkin dilanjutkan sama teman. Oh iya, silakan. Ada yang melanjutkan lagi? Ada lagi? Kok lemes semua? Mau tepuk satu lagi? Oh sedih. Oke, kalau sedih berarti yang mana nih? Kayaknya sedih. Mau disampaikan sedihnya seperti apa? Saya sedih, Pak. Kalau saya Pak, mendingan saya nggak punya handphone, mendingan saya nggak punya motor, asal bapak saya hidup aja. Masya Allah. Iya Pak, daripada saya ngeliat kayak gitu Pak, kasihan bapak saya Pak. Ibu empatinya tinggi banget ya. Ada lagi yang menyampaikan kesedihan dengan video tadi? Ekspresikan dong. Ini Pak, teman saya Pak. Oh iya, Berti, silakan Berti. Besti apa Berti? Gimana Berti? Sampaikan walaupun satu kata. Ekspresi yang saya lihat atau ekspresi saya sendiri? Ekspresi dari Berti dengan tayangan tadi. Yang mana? Ada pilihannya tuh. Jangan garuk-garuk ya. Cekak-cekan jilbabnya. Semalam Pak ngerjain DK. Sudah selesai? Belum. Belum juga. Sudah semalam padahal ya. Iya. Alhamdulillah ada perpanjangan waktu. Iya. Saya menangkap kalau saya tadi menyaksikan video singkat tadi, saya sebenarnya merasa kecewa sama pemerannya. Sama tokoh tersebut Pak. Saya Tokoh yang merasa mana? kecewa sama tokoh si cewek tadi, anak Iya. perempuan tadi. Seperti nggak bisa mengerti kondisi orang tua dan menghormati serta menghargai orang tuanya, begitu. Ya, kalau kita lihat dari tabel emosi, kan ada di sini ada pembagian ya, ada kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, coba kira-kira ada nggak yang mau menyampaikan bagian mana yang masuk dalam kesadaran diri? Ya, silakan. Pakai mic nyampe nggak? Oh iya, pakai mic biar dengar semuanya. Pertama Pak, kesadaran diri. Iya. Itu yang bagian anaknya nangis dia lahir. Terakhir setelah orang tuanya meninggal. Tapi Baru sadar gitu. ada, kalau saya lebih kepada bapaknya Pak. Bapaknya yang di tokoh tadi ya. Oh, iya. Menurut saya dia tidak melakukan KSE nomor 5. Yang bertanggung jawab. Iya. Iya. Kenapa anak dia bisa sampai kayak gitu? Saya yakin ada salah didik di situ. Saya lebih menyorot kepada bukan anaknya yang salah. Kalau kata saya bapaknya yang salah. Betul. Karena kita itu hidup, saya komen Pak. Iya, nggak apa-apa. Lanjut. Karena kita itu dididik
menjadi seperti apa ya tergantung didikan orang tua kita. Kenapa anaknya tidak punya empati? Ya mungkin didikan orang tuanya yang salah. Jadi kalau saya sih, dosanya anak ya dosa orang tua, kesalahan anak kesalahan orang tua. Berarti yang di situ menurut saya yang apa ya, gagal bukan anaknya, tapi bapaknya. Bapaknya. Iya, terima kasih. Bagaimana kalau Bapak sebagai gurunya? Kalau saya sebagai gurunya terhadap anaknya, Iya. kalau saya sebagai guru terhadap anaknya, pasti saya akan berupaya untuk menyadarkan kesadaran diri dia. Walaupun mungkin salah orang tuanya cara mendidik dia, kita harus tetap menyadarkan bahwa dia tetaplah orang tua dia yang harus dihormati, didengarkan, dan juga harus dimengerti apa adanya. Begitu Pak. Iya, terima kasih. Ada lagi yang lain? Tadi sudah diungkapkan kesadaran diri dan tanggung jawab dari siswa tadi ya, siswa yang Putri tadi. Yang masuk ke pengelolaan diri dan kesadaran sosial ataupun keterampilan berelasi. Ada yang mau menyampaikan? Ada 3 bagian lagi yang belum kita. Boleh silakan. Bebas. Iya. Kalau tadi Sofian menanggapi tentang orang tuanya, kalau saya lebih ke siswanya, ya, karena di sini banyak faktor yang bisa mempengaruhi si siswa tersebut menjadi seperti itu. Kenapa siswa tersebut belum bisa untuk pengelolaan diri dengan baik di situ saya, iya, mengelola diri dengan baik. Siswa tersebut belum bisa untuk mengelola dirinya dengan baik. Dengan contohnya adalah keterampilan berelasi bersama dengan teman. Walaupun memang kondisi sekarang gadget ini memang luar biasa gitu ya. Mau tidak mau kita mengikuti dengan kodrat zaman yang sudah ada sekarang gitu. Betul bahwa dia mungkin merasa insecure dengan teman-temannya, tapi tidak dibenarkan sikap dia dengan ayahnya. Kalau saya seperti itu. Dan memang keterbatasan, kalau kita lihat dari video itu, keterbatasan ayahnya memang yang tidak berkemampuan sebetulnya untuk membelikan anaknya apa yang dia inginkan gitu. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi si anak bersikap seperti itu sih kalau kata saya. Begitu Pak. Oke, baik. Terima kasih. Jadi ternyata banyak pendapat ya. Oke, sebelum kita lanjutkan, masih ada berapa menit lagi nih? Saya grogi di sini. Oke, berkaitan dengan KSE ya nak ya. KSE itu apa nak? Oh ya, terima kasih sudah diingatkan. Oke, jadi tadi sudah sampaikan tadi siapa tadi namanya? Sofian Pak. Sofian. Tadi satu lagi? Titis, Titis yang tadi ya, kembar ya. Besti satu lagi. Tadi satu lagi bapak-bapak, ke bapak-bapak. Bapak mengapresiasi pendapat kalian. Mungkin selanjutnya apabila kalian menjadi perempuan tadi coba, ya. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Jadi perempuan tadi. Bapak jangan jadi perempuan tadi ya. Jangan makanya. Yang benar-benar perempuan aja. Besti, dan sampaikan Besti. Mary Pak. Oh Mary dulu, Besti dulu. Oh Besti dulu. Oke, Besti dulu. Bagaimana sikap kalian kalau itu terjadi pada kalian? Kalau kalian jadi perempuan tadi? Kalau saya jadi tokoh di video tadi, saya harus bisa memanajemen diri saya terlebih dahulu, baru kemudian saya bisa mengelola kesadaran diri saya. Jadi yang paling penting adalah saya harus bisa memanajemen diri saya harus bisa mengerti dan memahami diri saya sendiri dulu, baru nanti saya bisa mengembangkan kompetensi yang lainnya. Oke, memanajemen diri dulu ya. Mary ada yang menambahkan? Kalau saya mungkin tadi sudah tes pertama dan kedua, untuk selanjutnya akan melakukan pengelolaan diri. Jadi dengan kita bisa mengelola emosi, kita bisa
menghargai apa yang kita miliki. Seperti kalau tadi dilihat dari video tadi, anak tersebut sama sekali tidak menghargai orang tuanya. Dia semena-mena, maunya yang bagus, maunya dia ada. Ya. Termasuk egois ya. Kayaknya pernah mengalami Mary ini. Ya, kalau Besti tadi manajemen diri, kalau Mary ini apa tadi? Mengelola diri, ya hampir mirip ya. Ya, jadi sama. Mengelola dengan memanage sama ya? Sama ya, ya. Namanya juga Besti. Baik, anak-anak, cukup 2 menit lagi. Kalau dicukupkan ya boleh. Sebagai penutup pembelajaran, Bapak minta ada yang bisa menyimpulkan. Tadi Indah minta tangan Pak. Oh Indah, ya, ya. Indah, selalu indah. Bapaknya kayaknya siswa paling Julid banget. Kesimpulannya ya Pak ya. Oke. Oke, yang ini ya Pak. Kesimpulannya dari ini tadi. Penayangan tadi kesimpulannya adalah setiap orang adalah berharga. Jadi setiap orang punya kapasitas sendiri-sendiri, punya bagian sendiri-sendiri. Ada yang memang bagiannya besar, ada yang bagiannya kecil, tapi semuanya itu berharga. Jadi ini yang perlu ditekankan kepada remaja. Makanya butuh sekali pendampingan psikolog ya Pak ya. Apalagi dengan korban pembulian seperti ini dari kecil. Nah, ini bagaimana menumbuhkan rasa diri, rasa percaya diri, membuat mereka sadar bahwa mereka itu berharga. Itu Pak dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih aplaus untuk kita semua. Terima kasih Ibu, saya kembalikan. Nggak usah ditutup ya. Pak. Oke. Tepuk tangan untuk Pak Joko. Luar biasa sekali tadi ya, sudah 20 menit mensimulasikan pembelajaran sosial emosional yang sudah didiskusikan di kelompoknya masing-masing. Bapak Ibu yang lainnya sudah mengisi lembar observasi? Jangan-jangan terkesima dengan apa yang tadi ditampilkan sampai lupa. Oke, silahkan diisi lembar observasinya. Kemudian merefleksikan apa yang tadi sudah ditampilkan oleh Pak Joko sebagai seorang guru, ya. Merefleksikan apa yang ditampilkan Pak Joko sebagai seorang guru, bukan filmnya ya. Karena kebetulan materinya sama dengan materi gurunya. Pak Joko tadi materinya tentang KSE, ya kan? Sementara kita juga menilai Pak Joko bagaimana menampilkan, menyelipkan pembelajaran KSE dalam pembelajaran, ya kan? Iya. Oke, diisi dulu lembar observasinya. Setelah itu kalau memang sudah selesai mengisi lembar observasinya, kita bisa kembali ke kelompoknya masing-masing dengan mengembalikan kursi dan bangkunya seperti semula. Jadi ini karena Pak Joko kan BK ya Pak Joko ya. Iya, jadi langsung tepat sasaran gitu kan. Jadi hampir bersamaan gitu kan. Tapi memang nanti kan kalau teman-teman guru yang lain itu mungkin berbeda dengan hari ini karena memang diselipkan di dalam pembelajaran. Karena ini kan Pak Joko kan nggak masuk kelas, nggak ada pelajaran ya Pak Joko ya. Tapi lebih kepada pembinaan langsung ya Pak Joko ya.
Ini bisa dipakai untuk BK. Alhamdulillah. Bagi rekan-rekan guru BK, iya, untuk penanaman nilai, ya, penanaman nilai kalau ini KSE kepada anak-anak. Caranya pakai tangan, bentuknya sama. Cara makannya sama. Nah, cara penerapannya bentuk penerapan Ya, kalau ada yang mau Jadi kalau menaikkan video menaikkan ini BK. Tapi kalau kita di guru bilang studi kan cara tetap menanyakan dari nilai-nilai ada nilai apa di videonya yang sudah dimunculkan pada saat yang sudah berarti ada nilai-nilai apa yang sudah muncul untuk siswa yang dilakukan sama aja kayak gitu ya kan itu apa yang dilakukan tapi ini keterbelahan relasi sama seperti ada proses diskusi video kan bentuknya adalah video kalau video itu kan ada videonya gambar tapi dari proses pertanyaan yang tadi dibuat oleh Pak Joko ada dilempar sana dilempar sini atau memperlihatkan selain emosi ekspresi ya ekspresi yang bisa dari diri ya yang tadi dia di temen-temennya itu berarti refleksi kita nggak refleksi ini nggak cara begini dong ini tuh refleksi ya pelajaran apa ini yang bukan berbagi praktik baik yang main mapping ya itu bisa dilanjutkan aja. Sudah Bapak Ibu. Setelah ini kembali ke kelompok masing-masing ya. Kembali ke kelompok TP-nya.
Kuning itu nomor 1, bagian perasaan. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Masih ada? 5, 1, 2, 5. Oke. Yuk, silakan yang mau berarti. Wida, Fikri, Bu Reni, Bu Besti. Gimana, Bu? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini adalah hasil mind mapping yang dibuat oleh kelompok 3. Kami mengibaratkannya dengan sebuah pohon untuk berbagi strategi hasil pembelajaran. Pertama-tama adalah mengkomunikasikannya dulu kepada kepala sekolah, baik itu pembelajaran berdiferensi maupun pembelajaran KSE. Setelah itu kami bisa melakukan diseminasi ataupun pengimbasan kepada rekan sejawat. Setelah itu ada diseminasi ini bisa dalam komunikasi yang kecil. Kemudian di komunikasi yang lebih besar kita akan mengadakan IHT terkait dengan KSE dan pembelajaran berdiferensi. Berikutnya adalah memberi contoh kepada teman sejawat, dan terakhir adalah supervisi akademik. Oh, masih mengadakan ruang diskusi dengan teman-teman NGMT. Jadi ada banyak strategi-strategi, dan yang paling terakhir adalah supervisi akademik. Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memulai teknik ini, pikirannya kan masih riuh ya, sana sini kita ngobrol-ngobrol, habis makan, kemudian habis minum karbo, hampir terasa ngantuk tadi itu juga. saya sih pribadi ya, hampir terasa ngantuk. Terus kemudian ada teknik stop, di setelan lagi itu hampir. Yang pertama tuh udah hampir tidur gitu rasanya, udah keluarin mata juga. Ya, jadi awalnya tadi sebelumnya itu merasa pikiran kita lagi sibuk sendiri-sendiri lah, mau ini apa, mau itu apa. Kemudian dengan teknik tadi difokuskan, kemudian di stop, terus melihat, mendengar, semua indera kita itu dioptimalkan untuk kembali fokus ke sini. Nah, setelah refleksi tadi, ya akhirnya merasa tenang, merasa oh iya ini saya lagi di sini, sama saya juga merasa lagi terbagi-bagi. Dari tadi di WA-in, ibu ini gimana anak-anak ikut lomba gitu kan. Jadi iya lagi ada lomba, saya kebetulan nggak bisa mendampingi juga. Jadi tadi ada sedikit gangguan, dan akhirnya ya udah saya laporkan kalau saya lagi nggak bisa ini ke sana gitu, lagi fokus seperti ini. Jadi seperti itu, Ibu. Terima kasih, Bu Dian. Ya, hampir semua dari kita di sini pasti terbagi ya, pasti terbagi, susah memang untuk fokus ke sini. Sempat tidur juga tadi. Kita diam sejenak untuk meresapi, untuk melihat ke dalam. Kita bebaskan pikiran kita dari segala sesuatu yang mengganggu. Kita kosongkan pikiran kita agar kita bisa rileks sejenak. Kita ambil posisi duduk senyaman mungkin, Bapak Ibu. Silahkan ambil posisi duduk senyaman yang Bapak Ibu inginkan agar tubuh kita menjadi rileks. Silahkan Bapak Ibu sekalian untuk memejamkan mata. Kita dengarkan alunan musik yang mengalun. Kita rasakan suara-suara yang ada di sekitar kita, angin yang berhembus. Kita syukuri apa yang sudah kita dapatkan. Kita bayangkan sesuatu
sesuatu yang membuat kita merasa bahagia. Anak-anak kita, keluarga kita, semua yang sudah ada di dalam kehidupan kita, marilah kita syukuri. Kita tarik nafas kita keluarkan, tarik nafas kembali, kita hembuskan, kita rasakan tarikan nafas kita, dan kita keluarkan secara perlahan. Tarik nafas, keluarkan, tarik nafas, keluarkan. Dengarkan alunan musik yang terus mengalir. Kita rasakan betapa berharganya diri kita. Kita rasakan betapa kita mempunyai nilai-nilai. Betapa kita masih sangat dibutuhkan oleh orang-orang di sekitar kita. Dan bagaimana orang-orang lain membutuhkan kehadiran kita. Rasakan kebahagiaan di setiap hembusan nafas yang kita rasakan. Syukuri kita masih diberi kehidupan, kita masih diberikan kesehatan, sesuatu yang begitu berharga yang kita terima untuk saat ini. Kita fokuskan, kita rilekskan tubuh kita sejenak untuk tetap diam, merasakan apa yang saat ini membuat kita merasa bahagia. Saat ini hanya ada diri kita di sini. Kita perlu untuk membuat diri kita merasa berharga, memiliki waktu untuk diri kita sendiri. Tarik nafas, keluarkan, rasakan pelan-pelan nafas itu dari dalam perut. Kita hembuskan, kita tarik kembali. Sejenak kita ambil waktu untuk diri kita sendiri, untuk mencintai diri kita sendiri. Pikirkan betapa bahagianya kita saat ini. Pikirkan betapa kita mempunyai anak-anak yang hebat di sekolah kita masing-masing. Pikirkan bagaimana anak-anak itu membutuhkan kita saat ini untuk masa depan mereka. Apa yang Anda rasakan saat ini? Pikiran apa
hembuskan nafas. Ya, cukup Bapak Ibu. Bangun Pak. Terima kasih. Bangun. Suara yang terdengar di sekitar Bapak Ibu, mulai dari suara yang paling dekat, suara yang sedang mengalun, yang sedang berbisik, yang sedang sayup-sayup terdengar di telinga Bapak Ibu. Pikirkan apa saja suara yang terdengar itu. Kira-kira dari mana suara tersebut berasal? Sambil terus bernapas dengan pelan, panjang, dan dalam. Amati sekali lagi Bapak Ibu, suara yang paling dekat di sekitar kita, sambil terus bernapas dengan pelan, panjang, dan dalam. Selanjutnya Bapak Ibu, mari kita coba dengarkan suara yang paling jauh. Yang paling jauh yang ada di sekitar kita yang Bapak Ibu bisa dengar. Apa saja suara yang terdengar itu Bapak Ibu? Kira-kira dari mana suara tersebut berasal? Sambil terus bernapas dengan pelan, panjang, dan dalam. Sekali lagi Bapak Ibu, kita coba dengarkan suara yang sangat jauh. Apa suara itu terdengar Bapak Ibu? Dan tanyakan dari mana kira-kira suara itu berasal. Sambil terus bernapas pelan, panjang, dan dalam. Dan kita patut bersyukur Bapak Ibu, Tuhan telah memberikan kita panca indera untuk mendengar suara-suara itu. Bapak Ibu, kita akan menyelesaikan latihan ini. Silakan buka kembali mata secara perlahan, menghadap ke depan. Ambil nafas panjang sekali lagi, terus hembuskan dengan pelan. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mengeluarkan benda-benda, taruh di atas meja Bapak Ibu yang sekiranya paling dekat dengan kehidupan Bapak Ibu sehari-hari. Kita mulai ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang kita lakukan saat ini.
Silakan Bapak Ibu menyamankan posisi duduknya. Bapak Ibu bisa menggeser kursinya bila dirasa tidak nyaman. Lalu posisikan duduk dengan senyamannya Bapak Ibu sekalian. Cobalah duduk untuk tidak membungkuk. Tetap tegak, tetapi bahu tetap rileks. Rasakan kursi yang menopang tubuh Bapak Ibu sekalian. Kemudian rasakan pula kedua telapak kaki yang bertumpu pada lantai. Lalu letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja yang ada di depan Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu bisa memejamkan mata dengan nyaman atau arahkan pandangan ke bawah. Lalu cobalah rileks. Bukalah mata Bapak Ibu sekalian, lalu amati 3 benda yang ada di depan Bapak Ibu saat ini. Mulai dari yang pertama, perhatikan benda tersebut apa adanya. Bentuknya, teksturnya, lalu perhatikan pula warnanya. Apakah benda tersebut bergerak atau tetap diam? Selanjutnya, Bapak Ibu bisa memperhatikan benda yang kedua. Lakukan hal yang sama. Lihatlah bentuknya, teksturnya, warnanya, apakah benda kedua ini bergerak atau hanya tetap diam. Sambil terus bernafas pelan, pelan, lalu Bapak Ibu bisa melanjutkannya pada benda ketiga. Lakukan pula hal-hal yang sama dengan yang Bapak Ibu lakukan sebelumnya. Perhatikanlah benda tersebut apa adanya. Apakah bentuknya berbeda dengan benda-benda sebelumnya? Lalu bagaimana dengan warnanya? Apakah sama ataukah berbeda? Bergerakkah benda tersebut atau hanya diam?
Kita akan menyelesaikan latihan melihat dengan sadar ini. Silahkan buka kembali mata Bapak Ibu secara perlahan. Ambil nafas panjang dan dalam sekali lagi. Ya, selesai. Terima kasih.